Kita pakai spet mana? Ini pakai udara saja ya, jangan pakai air. Kita ambil udara bisa 10 sampai 20 cc. Kita taruh di sini. Ini di sini. Kita tutup begini sambil ditekuk. Nah, ini tetap ditekuk. Setiap kali nanti mau nganu gitu ya. Ini baru dikeluarin. Nah, jadi kita seginikan. Tes. Nah, nanti akan terdengar gitu. Berarti kalau itu sudah kedengaran jelas itu berarti sudah tepat di lambung. Nah, misalnya atau itu yang pertama. Kemudian yang kedua bisa menggunakan kertas lakmus tadi. Jadi kalau kertas lakmus untuk menentukan pH, dia harus asam ya. Kalau basah keliru. Jadi dia kita bisa menampung pakai sendok atau pakai kom kecil ya, kemudian ditekuk gini ya, tadi kan masih ditekuk ya, kemudian kita kalau di sini ada cairan kita teteskan sedikit, teteskan di sini cairannya, kemudian kita tunggu sampai dia berubah warnanya, apakah mengindikasikan pH yang tinggi, asam ya. Kalau oke berarti kemungkinan memang udah masuk lambung. Kemudian ada 3 cara ya, selain itu adalah pakai gelembung udara. Jadi pakai kom yang diisi air, kemudian kita masukkan ini ke dalam kom air itu tadi. Kalau sampai dia beletok-beletok gitu berarti itu salah. Karena kemungkinan masuk apa? Pernafasan. Tetapi itu sekarang dihilangkan, kenapa? Karena ada rasional kurang valid. Why? Karena di dalam perut itu juga terdapat akumulasi udara, nggak hanya di pernafasan, sehingga bisa jadi ketika dia kembung pada saat gini tetap kelihatan seperti ada udaranya, padahal sudah benar masuk lambung. Makanya yang itu sudah nggak dipakai lagi. Jadi yang paling aman memang menggunakan stetoskop sama spet ya. Oke? Kalau sudah kita tutup lagi, berarti sudah tepat ya. Kemudian kita fiksasi. Ini tadi kecil aja ya, tipis gitu ya, jangan lebar-lebar. Tadi kan lupa nggak nyiapin. Kita fiksasi yang sini dulu. Ini menyilang ke hidung. Nah, seperti ini. Kemudian yang ini boleh dilengkarkan di pipinya pasien, dikit aja gitu ya. Sini atau di sini atau disilang gini, ditempelin lebih aman. Kalau gini gampang lepas juga kalau pasiennya gerak-gerak. Jadi boleh sama seperti ini modelnya, disilang kayak kupu-kupu, tempel di pipi. Ya, kalau sudah, ya udah. Ini biasanya sudah kita anukan aja. Kalau dia pasien yang nggak gerak ya taruh di samping pasien seperti ini. Kemudian kita misalnya hari ini mau kasih makanan, maka ini kita siapin, kita cek, oh iya berapa kali itu makannya, misalnya 50 cc atau 200 cc per 2 jam gitu ya. Setiap 2 jam sekali berarti dikasih seperti itu sesuai aturan ya. Ada yang 50, ada yang 200. Kalau 200 ya udah kita itu sampai kita tuangkan susu, misalnya ini susu kita masukkan terus gitu, misalnya 200 cc jam 7 gitu ya. Kemudian kita cantolin di tiang infus ya, standar infus. Kemudian kita buka sedikit. Nah ini ya, keluarin sampai ke ujung, nggak sampai tumpah ya, tumpah dikit aja minimum ya. Kayak kalian isi apa cairan infus itu ya. Kemudian ditutup. Udah pegangin. Nah misalnya, baru setelah itu Pak permisi ya, kita makan dulu ya, karena ini masih kosong. Bisa ini biar aman. Nah, ini masih kosong, kita boleh kasih air dulu ya, misalnya air putih, minum dulu Pak ya. Nah, kita kasih minum, jadi kita selalu ditekuk begini. Bismillah. Nah, minum. Sekarang kita makan ya Pak. Nah, ini disambung. Sini. Ini harusnya ada ininya hilang ya. Nggak mau lengket sih, pipinya berminyak kali ya.
kayak sunscreen. Ini kayaknya hilang ya anunya, jadi nggak bisa ngomong di sini. Ini biasanya langsung ya di sini. Ini ada cantol-cantol gitu. Nanti tinggal dibuka aja, tetesin. Ini sesuai, jangan terlalu kenceng juga, tapi biasanya kalau ini nggak terlalu, ya kan dia kental ya. Masuk sampai kira-kira mau habis, udah mau habis mepet di sini, misalnya kita tutup. Nah sekarang minum lagi Pak, ditantolin di apa namanya, tiang infus, kita ambil minum lagi. Misalnya 50 cc atau berapa gitu ya, untuk membilas. Ini. Jadi makan itu harus dimulai dari minum, makan, minum lagi, dibilas gitu ya. Dan ini kenapa untuk membilas harus bersih, harus sampai jernih. Karena kalau sisa-sisa makanan tadi biasanya kan nempel-nempel dari sel-sel. Kalau kita biarin nanti jadi tersumbat di situ dan kotor, jadi tempatnya kuman. Maka nanti pasiennya jadi mules. Nah itu bukan karena pasiennya malah perawat yang membuat mules, makanannya kan basi ya di luar sini ya. Nah seperti itu. Kemudian kalau sudah bersih, kita tutup. Kalau misalnya mau dikasih obat ya sekaligus ya. Jadi misalnya kita siapin tadi obatnya, kita gerus obatnya di sini, misalnya gerus, kasih air, dikit, gak usah banyak-banyak airnya. Nah, kemudian kita pakai ini lagi boleh. Kalau misalnya cuma sedikit banget, biasanya kita pakai yang biasa ini juga nggak apa-apa ya. Tapi memang amannya pakai ini karena dia lehernya lebih panjang gitu. Ini baru dimasukkan. Jadi jangan, kalau memang dari makanan tadi dia langsung mau dikasih obat, langsung aja. Kalau kamu kebanyakan bilas, kembung pasiennya kebanyakan air ya. Pokoknya yang terakhir harus ada air putihnya. Oke, sudah masukkan. Mau obatnya misalnya banyak, ada vitamin, ada macam-macam ya, udah nggak apa-apa, satu-satu dicampur satu. Tapi nggak boleh dicampur dari satu, tapi masuknya satu-satu, sebentar dijarai sebentar gitu ya. Oke, kalau sudah dibilas, tutup lagi. Nah, ini taruh di samping pasien, sudah ini. Jadi kalau pasien ini sadar itu agak susah ya, karena kan pasti berontak ya. Jadi ketika dimasukkan ini gitu nih, Pak telan Pak, itu susah. Jadi kadang kita bisa bantu pakai air. Jadi misalnya saya pernah masang pasien itu masih orangnya sadar, duduk posisi duduk ini, terus gitu, terus pada saat di sini bolak-balik muter aja di dalam sini, nggak masuk ke dalam. Jadi kalau sudah berhasil, sudah sampai setengah. Jadi kalau ya, ternyata menggulung ya di mulut gitu. Ya, karena ujungnya nggak masuk ke dalam. Sering terjadi seperti itu kalau pasiennya sadar. Nah kalau seperti itu kita lepas lagi, kita tarik, Pak pelan-pelan ya, pelan-pelan. Ketika sudah kira-kira nyampe di ujung sini, ayo Pak ikuti saya, nelan ludah ya. Kita 1, 2, 3. Orangnya nelan, kita dorong. Karena apa? Karena kalau pada saat nelan itu berarti kan yang terbuka klepnya adalah yang ke arah lambung ya, ke arah pencernaan, bukan ke arah paru. Karena klep ini satu kan gantian ya. Makanya biar nggak tersedak gitu. Kalau nggak koordinasi, pasiennya nggak nelan, mulai kamu masukkan keliru, bisa jadi pasiennya aspirasi batuk-batuk. Kalau tandanya pasien batuk-batuk berarti salah masuk paru gitu. Pernah ada yang dimasukin terus muntah nggak kayak gitu? Ya melukok, bukan muntah ya, melukok. Pasti kalau ada refleks geraknya, tapi sebentar langsung sup gitu, aman. Kalau misalnya pakai air gimana? Jadi pada saat misalnya kok nggak berhasil ya tadi, kemudian dimasukkan, Pak sekarang sambil ini kasih sendok, ada airnya gitu. Yang satu, jadi ada 2 orang, satunya ngasih minum, satunya masukin gitu. 1, 2, 3, ketika sudah kira-kira sudah nyampe sini, saya masukkan air, otomatis kan dia nelan airnya. Jadi nah itu lebih aman, lebih cepat. Itu trik ya, saya pernah seperti itu. Jadi kalau pasiennya bisa sampai sadar itu dipasang gituan ya. Jadi masih posisi duduk aja terus nyaman, kalau tidur malah nggak nyaman gitu. Karena takut mungkin ya. Duduk susah. Nggak masalah mau duduk atau apa namanya, tidur dikasih botol sisanya infus, dibolongi dikit gitu ya, ujungnya taliin di sini. Kemudian kalau ada botol khusus ya ini kan, nah ini taruh di botol itu. Ini posisinya dibuka seperti ini, netes,
dia akan ini otomatis karena tekanannya ini tinggi, dia otomatis naik keluar. Nah ini biasanya ada hitam-hitam, kemerahan, nah itu darahnya keluar semua. Langsung keluar gitu ya Bu? Ya, dengan gravitasi. Makanya gravitasi itu dia harus posisi lebih rendah daripada badannya pasien. Itu namanya dekompresi. Intervensinya sama, pemasangannya sama. Ya, dekompresi itu nanti itu di pasien-pasien ileus ya, ileus berat yang dia misalnya pos operasi, habis ini juga dipasang dekompresi. Jadi dia tidak boleh makan sementara. Berarti sementara ini beberapa hari